Kalau orang tanya, orang ketemu anak. Aku gak pernah ketemu anak. Kapan lu tidak nangis? Everyday kan. Everyday aku selalu nangis. Saat ini nama Desi Ratnasari ada dalam doanya, Nasar. Ada. Harus ada pendamping. Aku cuman takut. Pendamping aku gak sanggup ngadepin aku. Ya, MOP Lovers. Senang banget pastinya hari ini. Mungkin saat yang udah kalian tunggu-tunggu beberapa. Ya kemarin-kemarin ini kalian sempat ngeliat ada bintang tamu saya yang satu ini. Banyak sekali pertanyaannya, kapan tayang, kapan tayang. Nah, ini langsung tidak panjang waktu lagi, menunggu lagi. Langsung kita tayangkan, hanya dalam 1 hari langsung kita tayangkan. Dan banyak sekali pertanyaan yang kalau saya baca akhirnya saya takut ke distract. Tapi karena saya memiliki kedekatan sebagai seorang kakak, sebagai seorang sahabat untuk sosok yang satu ini, jadi kayak rasanya saya ingin memberikan pertanyaan di luar pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan. Dan saya berterima kasih sekali karena di tengah kesibukannya, di tengah padat jadwalnya, baik itu syuting atau sekarang ini dia lagi rajin nge-gym dan olahraga, tapi dia menyempatkan waktu untuk hadir khusus untuk MOP Lovers yang ada di rumah. Nasar King, terima kasih banyak. Terima kasih banget aku udah diundang di ini tuh salah satu talk show yang memang menurut aku mengupas segalanya ya gitu, dari orang yang bisa enggak curhat semuanya jadi curhat semuanya di sini ya. Yeah. Namanya makanya Deep Talk with Ruben. Makanya semua orang yang dibawa ke sini pasti akan dengan sendirinya mencurahkan isi hatinya gitu. Betul. King, yes. Ini ya dari pertama terima kasih sudah hadir ke sini ya, Kak, sama-sama. Di tengah kesibukannya. Tapi banyak nih yang MOP Lovers nggak tahu ya. King itu kalau nggak ada kamera, nggak ada itu ya dia beda. Anaknya itu cenderung diam ya. On kamera dia baru profesional memerankan karakternya. Tapi nggak ada kamera ya dia diam. Kalau ada skrip atau apapun yang menjadi cerita yang dijalankan, ini King lebih fokus ke situ ya. Betul. Untuk skrip yang dimainkan, betul, cerita yang dijalankan gitu. Betul. King, sisi dari seseorang itu biasanya ya apa yang mereka lihat itu yang mereka langsung nilai. Betul. Tapi nggak tahu kenapa di acara gue ini gue kepengen ngasih tahu, hey, yang kalian lihat tuh itu di luar dari King. Kok lu bisa bedain itu ya King ya? Karakter itu ketika lu lagi ya memang bukan seorang Nasar, tapi ketika lu menjadi seorang Nasar, lu sudah orang pengen ketawa. Gimana itu King? Mungkin gini, mungkin setiap orang tuh punya karakter, setiap orang punya pilihan hidup. Setiap orang punya cara memantaskan dirinya bagaimana menghadapi setiap orang, menghadapi lawan main, partner kerja. Aku termasuk yang tipikal dari kecil selalu berusaha. Tipikal yang selalu mengupayakan apa yang orang mau. Berusaha selalu, kenapa orang itu bisa kok aku enggak? Dia bisa begini kok aku enggak? Dia bisa begitu kok aku enggak? Banyak sekali yang aku pertanyakan kepada diri aku sendiri pribadi untuk hal itu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan tadi kakak bilang di luar kamera aku diam, karena menurut aku gini, pada saat aku ketemu tempat baru, ruangan baru, tempat kerja baru, suasana baru, itu aku membaca semuanya. Bagaimana lawan main aku, bagaimana partner kerja aku, bagaimana suasananya, apakah krunya senang dengan aku, apakah aku bisa menjalankan ini, apakah aku bisa begini, apakah itu yang buat aku adalah salah satu yang membuat aku menjadi banyak, mungkin kalau di luar kamera aku diam. Pun juga di dalam rumah tidak sama. Mungkin orang berpikiran, oh di rumah tuh meriah, apa berisik. Ternyata enggak. Memang aku di rumah diam.
kalau lagi ngobrol sama keluarga tuh justru malah serius banget gitu. Malah tipe yang lebih serius kan sebenarnya. Serius, karena aku tuh gini, kasarnya setiap entertainer, setiap artis dimanapun bidangnya, dia punya kegilaan, ketidakwarasannya sendiri. Dalam artian, dia punya imajinasi sendiri, dia punya fantasi sendiri, dia punya segala macam hayalan dia yang mungkin, oh di sini dia nggak bisa tumpahin, di mana ya, di sini apa di mana ya, apa di mana ya, nah itu yang membuat aku menjadi oh di sini nggak bisa, Ya. oh harusnya di sini, oh aduh di sini nggak nyambung. Itu yang membuat aku kadang-kadang jadi nahan diri, tar dulu deh, kayak gitu. Jadi ya itu. Jadi kalau aku bilang sih gini, dimana kalau kamu lagi sama di posisi yang di titik nyaman, di situ kamu menunjukkan karakter yang sesungguhnya. Karakter nyaman dan tidak nyaman menurut aku itu tergantung dari kita menilai suatu suatu pekerjaan yang kita kerjakan. Ya. Dan nyaman dan tidaknya, misalkan kita lagi ngobrol sama keluarga nih, ditanya misalkan, pasti kalau untuk aku setiap tahun pertanyaannya adalah kapan menikah, kapan begini, kapan begitu, seputar itu. Ya. Nah kalau aku pribadi selalu menjawabnya doain aja insya Allah, doain aja insya Allah. Karena kalau aku jawab, kadang ada orang yang suka kesel jawabnya, ya doain besok ya. Nah itu menurut aku jawaban yang lu kesel ditanya begitu. Kalau aku selalu bisa jawabnya cuma dia doain aja insya Allah. Karena semua orang bilang aku membuka hatinya setengah-setengah. Jadi terkesan selalu kayak Nggak ada kemauan. antara nggak ada kemauan sama orang berpikiran aku ngegimikin perempuan-perempuan. Padahal kalau orang bisa dengar isi hati kita, gue tuh takut salah nih. Gue tuh takut begini, takut begitu. Karena banyak pressure, juga macam-macam. Nasar, ini kalau ngomongin banyak penilaian orang mengenai seorang lo membuka hatinya setengah-setengah. Ya. Ini boleh dijawab boleh nggak? Ya. Apa lu masih punya rasa trauma akan yang sebelumnya atau tidak? Khususnya untuk pernikahan ya? Iya, kalau rasa trauma itu kan buat ya hampir banyak orang mungkin merasakan itu. Tapi buat aku pribadi, aku bukan trauma. Aku cuman berpikir gini, di usia aku yang dulu menikah itu aku termasuk hebat, bisa yang tidak punya pengalaman rumah tangga, bisa memimpin rumah tangga. Aku nggak tahu aku berhasil atau tidak. Tapi di usia yang sekarang aku lebih matang, apakah aku bisa lebih dari dulu atau aku malah sama aja atau menurun? Karena aku tuh apa ya Kak? Aku tuh gila-gila feel, gila-gila perasaan, gila-gila menyatukannya tuh nggak bisa cepat gitu. Kenal lama banget gitu, harus tahu banget gitu, nggak bisa untuk yang pakai orang, ayo dong cepet nikah cepet. Iya besok bisa, terus nanti abis itu mau apa gitu. Ya. Itu. Ya, yang dilakukan sama Nasar sih menurut saya ya gitu ya. Ya memang orangnya nggak bisa diatur untuk sesuatu yang serius. Ya, jadi ini kan untuk masa depan. Iya. Karena takut gagal, Ya. takut ya tidak berhasil menjadi imam. Yes. Ya, jadi benar-benar difikirkan dengan baik-baik. Begitu kan ya? Betul. Sebenarnya, King. Hidup sendiri, menduda udah hampir 4 tahun. Oh 5 ya? Mau 5 ya. Nggak banyak orang tahu tentang kesepiannya King. Nggak banyak orang tahu tentang bagaimana air matanya. Tapi Nasar sama dengan kita semua. Dia juga punya air mata, ada pundaknya yang sangat lelah sebenarnya. Tapi
dia tidak ingin kasih lihat itu. Sorry. Iya, nggak apa-apa, King. Ini memang sengaja pada saat proses syuting ini di belakang kamera ini kami kasih gelap sama sekali. Hanya terlihat kita berdua yang berbicara. King, Yes. belum cerita, belum apa, kenapa King langsung mengeluarkan air mata? Aku nggak pernah mau, nggak pernah. Setiap orang bertanya tentang hidup aku, setiap orang bertanya tentang apa masalahnya, apa, kenapa, selalu begini, selalu begitu. Dari kecil aku bekerja. Dari kelas 5 SD aku sudah menyanyi di kafe, menyanyi di bar, bahkan hanya untuk, ya makasih, hanya untuk menyambung hidup, hanya untuk tidak mau menyulitkan keluarga. Tapi aku pagi harus sekolah. Aku sadar aku tidak pintar Kak di sekolah. Aku sadar aku tidak pernah ranking di sekolah aku. Tapi setiap hari aku nggak kenal kalau weekday kan, kalau kafe kan nggak harus weekend, tapi weekday pun kafe selalu ada gitu ya, ada nyanyi, ada apa segala macam. Nah, sepulang sekolah aku istirahat, terus kadang aku nanti malam aku siap-siap, terus aku nyanyi. Kadang aku karena masih di bawah umur pada saat itu ya, jadi pulangnya tidak sampai larut malam. Aku menyanyi. Aku bayar sekolah dari kelas 5 SD, aku bayar sekolah sendiri. Apa? Karena aku tahu aku keluarga yang tidak terlalu mampu. Jadi aku merasa aku harus membantu bagaimana caranya ini semuanya berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Berjalan terus sampai kadang-kadang aku di sekolah sampai ngantuk gitu, tapi aku upayakan. Dengan berbagai macam urusan aku menjadi seorang anak, menjadi seorang adik untuk kakaknya, menjadi seorang kakak untuk adiknya sekarang, karena kakakku udah nggak ada. Aku harus menghadapi berbagai macam perjalanan hidup aku, termasuk menikah dengan keadaan yang sangat dahsyat sekali di usia aku yang harusnya bermain, bertemu teman, apa semua itu tidak ada. Aku harus membina rumah tangga dengan keadaan yang bukan rumah tangga private ya, rumah tangga konsumsi umum. Sampai dengan aku berakhirnya, sampai hari ini, kalau orang tanya, orang ketemu anak, aku gak pernah ketemu anak. Aku nikmatin itu kan. Kalau orang tanya apa itu tekanan, of course buat aku. Apa yang dimau dari adik-adiknya, apa yang dimau mak, dalam hati aku sekarang cuman satu. Aku mau. Dari dulu aku selalu mementingkan keluarga, Kak. Adik-adik aku, mementingkan orang tua aku. Aku selalu memeriahkan setiap adik aku mau nikah, mau apa. Aku selalu, setiap adik aku nikah, aku selalu meneteskan air mata. Aku bilang, jangan pernah bernasib seperti aku itu. Kalau orang tanya sekarang tinggalnya sama siapa? Aku tinggalnya memang sendiri. Hari-hari aku sendiri, beberes apa sendiri. Ada tim aku bantu. Tapi kalau tidak ada kerjaan pun 1 kali 24 jam aku sendiri.
Jadi, tapi aku selalu bilang gini, aku gak sendiri. Ada Tuhan sama aku. Nah, pertanyaannya kenapa sendiri? Kenapa tidak mau ada pendamping? Selalu orang tua aku bilang, terutama bapak aku bilang, harus ada pendamping. Aku cuma takut. Pendamping aku gak sanggup ngadepin aku. Karena aku sekarang lebih emosional, gak sabaran. Kalau kakak tanya dalam 1 bulan, kapan lu tidak nangis? Every day, Kak. Every day aku selalu nangis. Aku selalu minta sama Allah, aku bilang, saya ini harus apa ya Allah? Itu aja. Karena buat aku juga saya thanks sama tim-tim aku yang memang mereka tuh sangat sabar menghadapi aku, sangat sabar menghadapi keadaan ini. Yang apa ya, mungkin kan kalau kayak kakak pulang kesel di tempat kerja atau apa segala macam, pulang mungkin ketemu anak. Obat hatinya itu rata-rata mau dibilang iya, mau dibilang tidak. Suami obat hatinya bisa istri, bisa anak. Tergantung dari istrinya yang seperti apa. Tapi yang paling nomor 1, obat hatinya adalah anak. Tapi setiap hari aku nikmatin pulang sendiri. It's okay buat aku. Asalkan setiap menghibur, aku selalu bisa memberikan yang terbaik. King, sebenarnya ini satu pertanyaan yang saya sendiri nggak berani menanyakan. Ya. Karena dalam bekerja bareng ya, saya selalu ngelihat teman-teman saya di mana di titik mereka nyaman dan tidak nyaman dalam sebuah pertanyaan atau bercandaan. Ya. King, perhatiin ya, aku nggak pernah ke arah sana. Jadi lebih ke arah cewek gitu ya, lebih ke arah sana. Tapi aku baru tahu tumpahnya air mata King ketika berbicara tentang anak. King, sampai malam hari ini proses syuting, sudah berapa lama King tidak bertemu atau memegang wajah anaknya dari King sendiri? Lama, Kak. Waktu yang lama. Pernah ada komunikasi untuk? Komunikasi. Tapi aku tidak pernah memaksakan apapun, Kak. Karena aku selalu bilang, kalau Tuhan menghendaki suatu saat besar, dia pasti cari bapaknya. Aku gak pernah takut dia tidak kenal aku, enggak. Karena buat aku besar, dia pasti cari bapaknya. Itu. Jadi pada saat orang bertanya kapan terakhir ketemu ya, ya komunikasi dengan ibunya. Ibunya suka kirim foto, hanya sebatas itu aja. Tapi aku selalu itu aja udah hiburan buat aku. Aku tidak pernah memaksakan apapun, memaksakan kehendak apapun, aku tidak pernah. Aku hanya serahkan apapun yang terjadi sama hidup aku cuma bilang, ya Allah, udah pada taraf yang aku terserah dibawanya kemana. Dibawa ke yang baik, aku terima. Karena aku tahu gak mungkin Allah membawa umatnya ke hal yang tidak baik. Gitu.
King, sekarang ini di kamera. Siapa nama anaknya? Falhan. Falhan. Ini rasa rindunya King tidak hanya rasa King saja, tapi Abah sama Uminya juga pasti rindu banget. Ya. Suatu saat nanti dalam potongan tayangan ini mungkin saja Falhan menyaksikan tayangan bagaimana ayahnya rindu dengan dia. Apa yang ingin King sampaikan untuk anaknya King? Maaf. I love you. Itu aja. Maaf dan I love you. Bagaimana ya saya cara menyampaikan? Sulit untuk berkata maaf. Berat. Itu mengandung arti yang luas sekali. Maaf bukan berarti dia salah. Tapi maaf bisa jadi sesuatu yang diungkapkan untuk dia mengalah. Dalam hal ini, selama saya berteman dengan Nasar, kali ini saya melihat tumpahnya air mata. Itu yang saya rasakan ketika ya saya selalu kalau datang mana King, mana ini. Karena saya tahu banget biasanya orang yang ramai itu sesungguhnya hatinya sepi. Tidak ingin orang lain tahu, tapi taunya menghibur saja. Ya, jadi dipaksakan untuk menghibur karena hati yang sepi. King, sukses menjadi seorang Nasar saat ini. Siapa yang tidak kenal Nasar? Siapa yang tidak tahu karya-karyanya, mengikuti perjalanan Nasar dari kompetisi? Ya, kalau untuk TV mungkin kalau aku ngikutin Nasar dari kompetisi. Sampai sekarang ini Nasar ada di hadapan saya. Itu bukanlah proses yang gampang. Harus melewati proses cacian, makian. Tapi mainly seorang Nasar tidak banyak orang ketahui. Seorang laki-laki bukan berarti tidak boleh menangis. Adanya air mata itu ya adalah ungkapan kebahagiaan, sedih, perpisahan. Tapi pulang sendiri. Ya. King juga beberapa kali sering saya lihat nggak mau didampingi oleh driver atau siapapun, maunya nyetir sendiri. Ya. King, kalau boleh ngomong, menjadi seorang Nasar, capek nggak? Menjadi seorang Nasar yang sesungguhnya, capek nggak? Capek kan? Capek. Capek tapi aku berusaha sekuat mungkin. Sekarang taraf doa aku cuma satu kan. Apa yang menjadi kekurangan aku? Semoga Allah mengampuni segalanya. Dan kadang ada pilihan seperti ini. Aku pengen adik-adik aku sekarang fokusnya adalah mereka semua menjadi kaya. Mereka berhasil sukses. Seandainya aku cukup amal ibadah aku dan dipastikan aku
bisa masuk surga, pilihan aku cuma satu. Aku yang lebih dulu, gak apa-apa dibandingkan orang tua aku, adik aku. Tapi aku bisa mengisi mereka menjadi orang yang hebat, sukses. Tanpa aku pun mereka bisa sukses. Dan seandainya aku diberikan umur yang panjang, aku cuma satu. Kalau aku disuruh pilih istri sama ibu, aku pilih ibu. Aku disuruh pilih istri atau anak, aku pilih anak. Kenapa aku selalu kekeh dari dulu, aku selalu bilang ini. Karena kalau ada orang bilang kesuksesan suami di belakang doa seorang istri. Dari berpisah sampai hari ini, aku sukses tidak ada istri. Lebih sukses dari sebelumnya. Itu karena Tuhan yang bekerja. Tangan Tuhan sedang bekerja untuk aku. Yang menjembatani, kalau ibarat api yang mengkobarkan, yang ngipasin supaya itu terus hidup, itu adalah doa ibu. Jadi semasa saya hidup, apa yang saya punya, saya nggak pakai, nggak apa-apa, yang penting orang tua saya pakai. Ibu saya pakai. Adik-adik saya sukses. Even saya tidak menikah lagi pun, saya tidak apa-apa, saya sudah menikah, saya sudah punya anak. Tapi rumah tangga adik-adik saya jangan seperti saya. Mereka harus punya anak yang banyak. Mereka rumah tangganya sukses, mereka hebat. Itu yang saya mau. Karena jujur banget aku gak terlalu memikirkan namanya berumah tangga. Kenapa? Karena aku gak tahu di depan aku banyak sekali yang harus aku urus. Kalaupun Tuhan kasih rezeki aku untuk menikah lagi, aku cuma minta istri yang sabar. Istri yang sabar menghadapi aku yang sekarang. Karena aku orangnya seneng ngobrol, Kak. Makanya aku punya tim. Aku sorry episode sama kakak sekarang aku okay. Begini karena memang hari-hari aku bahkan adik aku kalau datang, mereka mungkin suka bertanya ya, kenapa setiap datang selalu ada aja yang diceritakan gitu. Selalu ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Bahkan kayak kemarin waktu show keluar kota, adik saya tuh sampai bingung gitu. Kenapa ini tuh maksudnya. Tapi pas show, luar biasa. Tapi sebelum itu kenapa seperti itu. Karena banyak sekali, yaitu yang aku bilang, Kak. Pressure dari kecil itu menjadikan besarnya menjadi sosok yang kadang bisa jadi lembut sekali, kadang dia bisa menjadi garang sekali gitu. Bahkan kadang-kadang sekarang itu aku ya, Kak, kalau di rumah teman aku cuman audio musik. Audio musik itu yang aku perdengarkan. Audio musik itu yang aku seolah-olah kayak lagi ngobrol sama lagu itu. Apa yang lagu itu nyanyikan, apa yang keluar dari audio itu yang kayak sama orang di dalam rumah itu aku ngobrol seperti itu. Karena mungkin orang kalau mikir, oh gila kali ya, oh gini kali ya, oh aku gak peduli dengan itu semua. Cuman apa yang aku rasa sekarang adalah jalan tapi gak napak. Jadi aku ngikutin aja kemana dibawanya anginnya.
Jadi kalau aku bilang malah lebih tepatnya gini, maaf King. Badannya di sini, rohnya mah di mana? Iya. Iya. Kemana-mana Kak. Kemana-mana. Iya. Ya, ini yang di sini akhirnya kita banyak tahu tentang seorang King, ya. Apa aja yang dilakukan, heboh, meriah. King adalah salah satu penyanyi yang menurut saya selalu bertanggung jawab dengan lagu-lagu yang dibawakan. Selalu memberitahu lagu-lagu yang ini lagi bagus loh, ini bagus loh. Itu yang saya bilang, King itu adalah seorang entertainer. Ya. Jadi kalau ngundang King, bayar King itu gak nyesel. Karena nyanyinya dapet, menghiburnya dapet, dan puas. Satu poin King, ngomongin tentang cinta. Ya kalau kata orang yang namanya janda mah berita ada aja. Duda berita mah ada aja. Ya, kapan nikah lagi, kapan ini lagi. Yeah. Tapi rame pemberitaan sekarang ini adalah tentang Nassar dengan Desy Ratnasari. Ya, ini kalau aku, kalau King tanya aku orang yang sangat happy. Karena dengan Desy Ratnasari itu aku benar-benar deket banget, bersahabat banget. Jadi bahkan gak hanya ngomongin tentang cinta, tapi apa aja menjadi obrolan. Dan menurut saya senang berteman dengan orang pintar. Karena saya bisa menjadi pintar. Yes. Dan itu tergantung ya. Kita berteman dengan orang yang bodoh, kita akan bisa menjadi bodoh. Tapi ngobrol sama Desy Ratnasari itu sangat banyak isinya. Betul. Terus tiba-tiba ngelihat chemistry Nassar dengan Desy Ratnasari itu menjadi banyak doa orang-orang di luar sana. Yeah. Kalau King menanggapinya seperti apa? Setiap orang yang melihat aku dekat dengan siapapun pasti orang itu pasti akan melirik terus mau tahu terus sampai mana. Ada yang mendoakan, ada juga yang kok bisa, masa sih? Nggak mungkin, pasti seperti itu. Terlebih orang mendoakan aku dengan Desy, aku didoakan dengan siapapun, aku selalu menjawabnya, terima kasih doanya, semoga menjadi doa yang terbaik. Baik aku dengan Teh Desy maupun aku dengan yang lain. Kalau jodohnya aku dengan Teh Desy, orang mau semua bilang nggak setuju, takdirnya sudah seperti itu. Tapi mau aku seperti apa mendekati Teh Desy, tapi takdirnya Tuhan tidak kasih. Dan orang mendoakan sedahsyat apapun, tapi Tuhan tahu mana yang harus dan mana yang tidak. Itu semuanya aturan Tuhan. Jadi aku dalam jodoh, maut rezeki itu aku kembalikan ke Tuhan. Karena aku selalu bilang, seperti Teh Desy selalu bilang, ya kita sholat istikharah. Aku selalu bertanya, bukan hanya sholat istikharah, tapi setiap hari, setiap sholat 5 waktu aku selalu bertanya. Pertanyaan pertama kepada Tuhan adalah, ya Allah, apakah saya diberikan jodoh lagi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, jodoh seperti apa? Yang ketiga, apakah si A, si B, si C? Yang mana? Itu pertanyaan aku kepada Tuhan. Sudah lama pertanyaannya Kak, tapi aku gak tahu Tuhan belum menjawab. Malah dekat dengan ini, dekat dengan itu, beritanya naik. Sekarang naik dengan dekat dengan ini, beritanya juga meriah juga. Nah, aku cuman bilang, ya Allah, saya tidak mau, saya tidak peduli orang bilang apa, tapi saya tidak mau orang berpikiran saya mempermainkan perempuan. Karena saya termasuk yang sangat menghormati perempuan. Buat saya perempuan itu seperti ibu saya. Jadi gak mungkin saya tidak menghormati perempuan. Terlebih Teh Desy. Yang muda aja saya hormati. Kalau saya digosipin sama si A, si B di program-program lainnya. Apalagi dengan Teh Desy. Kita tahu beliau siapa.
selain beliau artis ternama, beliau juga seorang anggota dewan, beliau seorang Ibu S3, satu orang anak, iya. pintar, ibu dari seorang anak, dan ya kita tahulah siapa beliau. Jadi aku harus lebih berhati-hati. Hati-hati dalam artian tidak bisa menyamaratakan dengan sama yang muda-muda. Iya, iya. Karena beliau pun juga partner kerjanya juga orang-orang hebat. Beliau pun orang hebat. Jadi gak boleh cara treatment. Kalau orang bilang kapan diajak jalannya, cara ngajak jalannya pun terlebih mungkin kalau kakak lebih kenal dekat, bersahabat, beda kalau udah dekat. Kalau aku enggak. Karena ada rasa. Baru juga ketemu di acara yang kemarin dan aku juga nggak tahu tiba-tiba kok ketemu terus apa segala macam terus. Gak mungkin aku melakukan sama seperti ke yang lain dengan mudahnya. Ayo gimana yuk jalan, gak mungkin. Aku pasti harus bukan secara hormat tapi lebih menghormati. Oke. Ini pertanyaan simpel, tapi nggak ngejebak ya. King, ini sampai berbicara tentang hal ini aja King hati-hati sekali. Ya. Ya, karena respeknya seorang Nassar terhadap seorang wanita itu yang diartikan siapapun wanita yang menjadi pendampingnya, dia harus hormati seperti dia menghormati ibunya sendiri. Ya. Betul. Bukan berarti dia suka ibu-ibu. Ya. Bisa jadi. Ya bisa jadi, minum dulu deh. Minum kalau dulu gitu. deh. Ya, ini ngomongin cinta nih soalnya ya. Iya. Oke, King, jujur ya. Yes. Ketika ngelihat Desy Ratnasari, apa yang ada di pikiran King saat itu? Pintar, wanita cerdas, wanita pintar, wanita mandiri. Sempat kepikiran, wah, judes gak sih, galak gak sih gitu. Tapi ternyata orangnya sangat baik, orangnya sangat, kalau orang Sunda bilang someah. Someah itu senyum terus, murah senyum, dengan siapapun mau bertanya. Bahkan kalau diajak lagi di segmen yang games, beliau mau loh. Nggak gitu. berjarak ya? Nggak berjarak, nggak merasa saya Desy Ratnasari, saya juga anggota dewan, saya nggak seperti itu. Jadi itu yang membuat menjadi saya lebih harus menghormati lebih dalam lagi karena orangnya sudah sangat, kitanya jadi susah untuk seperti kayak bermain-main seperti yang biasanya gitu loh. Karena mungkin beliau juga melihat aku dari caranya juga mungkin sangat hati-hati, sangat menghormati. Karena kalau aku kaya akan menghormati siapapun, mau yang lebih muda apalagi yang lebih tua gitu. Jadi kalau aku ditanya, yang pertama aku lihat adalah wanita cerdas, wanita pintar. Oke. Melihat Desy Ratnasari banyak yang mendoakan ya. Dan King selalu bilang amin, ya doakan, kita nggak pernah tahu takdir. Betul. Tadi yang King bilang. Sejujurnya. Ya. Ya, ini arti kata juga luas sih sebenarnya. Ya. Suka nggak ngeliat Desy Ratnasari? Secara ini suka juga artinya luas. Betul. Ya? Secara normal setiap laki-laki kalau melihat wanita, kalau aku tuh tipe adalah cowok yang suka perempuan yang lemah lembut, dan perempuan yang yang pintar udah pasti ya. Karena tapi bukan berarti iya suka nih, misalkan suka nggak sama Desy? Suka. Pasti ada pertanyaan lainnya dong. Mengarah ke cinta, mengarah ke sayang, itu belum. Kenapa? Karena tidak semudah itu. Suka itu kan respect. Suka itu kagum. Dengan jarak yang singkat tiba-tiba kita, aku cinta, aku sayang, aku pasti ditertawakan. Karena beliau juga sudah jam terbang luar biasa. Jadi Teh Desy pasti lebih mengerti akan menghadapi aku seperti apa. Aku yang justru harus seperti apa ya? Kayak gimana nih anaknya? Kayak gitu. Ya, karena memang
Teteh juga tipe yang udah settle ya dia. Oh, Dia sangat juga settle. Oke. Apa yang sudah dilakukan oleh Nasar untuk bisa saling mengenal antara ini bahkan 2 bintang besar loh. Ya, seorang Desy Ratnasari dengan Nasar. Ini 2 bintang besar, ini publik pun menunggu. Bahkan pasti dari sebagian banyak orang menunggu juga dalam tayangan ini. Ya. King, ini suka tadi ya, suka karena kekaguman itu artinya luas gitu ya. Saat ini nama Desy Ratnasari ada dalam doanya Nasar. Ada. Karena memang sekarang ini ya tidak hanya teman-teman sekeliling. Saya yakin juga WhatsApp semuanya menanyakan hal itu. Ya. Iya. Itu King gue tuh sampai gue dimanapun salam buat Nasar sama Desy. Kalau aku senang karena banyak doa ya dalam hidup. Daripada mendengarkan 500 cacian, lebih baik mendengarkan 2 doa yang benar-benar tulus. Betul. Karena itu bisa mengalahkan segalanya. Saya senang bagaimana King bisa pasrah dalam suasana. Ya, pasrah bukan berarti menyerah ya. Betul. Tapi ibaratnya kita tidak boleh mengambil keputusan melebihi Tuhan yang memang benar-benar menciptakan kita. Betul. Jadi, tapi kalau diperhatikan dengan baik-baik, sholatnya 5 waktu, ya ibadahnya rajin semuanya, lebih matang, berpikir masa depan. Kalau semua MOP lovers perhatikan baik-baik statement dari seorang Desy Ratnasari, banyak kesamaan yang sudah dimiliki oleh seorang Nasar sebenarnya. Oh, iya. Ya, aku yakin pasti King tidak berani nonton secara full karena pasti takut baper. Gak juga, aku nonton. Masa? Nonton, Iya. tahu, lihat. Nonton. Lihat kok, cuman Berarti memperhatikan ya? memperhatikan. Aku tuh pokoknya setiap, karena aku tahu nggak dikasih tahu Teh Desy kemarin kesini juga, aku lihat. Kenapa aku lihat? Karena aku tahu apa jawaban Teh Desy, aku tahu. Teh Desy tidak bisa aku ajak bercanda sekali lagi sama seperti yang lainnya. Bisa, mungkin Teh Desy oke, nggak apa-apa, kan supaya cair suasananya, supaya enak, supaya akrab. Tapi aku punya cara sendiri bercanda sama Teh Desy. Kan kalau orang mungkin gak begini ya, dalam jarak 1 bulan, begitu ketemu udah sebutan Des. Itu menurut aku, untuk aku pribadi, aku gak tahu kalau yang lain. Untuk aku pribadi, aku gak bisa seperti itu. Sebutan yang bukan nama atau sebutan misalkan panggilan-panggilan yang lebih menjurus ke sudah intimate atau apa, itu juga belum bisa. Kenapa? Karena kita lihat dulu nih, kita jalan juga belum, saling tahu seperti apa belum. Itu yang harus dipelajari. Dan Teh Desy juga nggak tahu aku seperti apa, aku pun juga belum tahu Teh Desy seperti apa. Jadi gini deh, yang bisa mengalahkan semuanya itu adalah doa. Kalau baik lagi, kalau aku selalu mengikut sertakan Tuhan dalam apapun, kalau kata Tuhan ini. Tapi kalau kita mau sedemikian rupa, harus sama ini, harus sama ini, harus sama ini, semakin kita bilang harus, semakin Tuhan bilang tidak. Tapi semakin kita bilang, masa sih, aduh enggak deh. Tapi kata Tuhan harus. Jadi aku mengembalikan lagi kepada Tuhan. Aku terima siapapun yang jadi jodoh aku. Karena itu udah ketentuan takdirnya, itu yang aku terima. Oke. King, 2 pertanyaan. Ini jawab cepat aja pilihan. Ya. Ini 2 pertanyaan, jawab cepat. Kalau susah boleh ngejawab. Boleh, harus dijawab. Ini mah harus dijawab. Aduh, 2 pertanyaan ini. Anak atau menikah lagi? Anak. Karena kalau menikah lagi ya mungkin banyak. Menikah lagi bisa, punya anak lagi. Pertanyaannya adalah, mau diapain? Melukai atau enggak?
karena King tidak punya banyak kesempatan untuk bisa bersama anak mungkin. Betul. Jadi ingin membalas. Iya. Aku menikah dengan si A, kemudian punya anak. Aku mengurus anak itu karena itu anak aku. Aku tahu ada anak aku. Aku berarti melukai juga. Secara nggak langsung, melukai diri sendiri. Karena aku tidak juga sempat merawat lama. Jadi kalau aku melakukan hal menikah lagi, mudah banget buat aku. Dengan siapapun aku bisa. Tunjuk, menikah, jalan. Itu, tapi aku selalu mau membuat pasangan yang sama aku tuh dia merasa spesial. Hari-hari bahagia. Dia selalu merasa dinikahi oleh aku tuh kebahagiaan, bukan ya bahagia, bukan gitu. Oke. Butuh waktu memang untuk bisa melenturkan ya pikiran yang keras, hati yang keras. Karena rasa trauma orang itu datangnya dengan cara yang berbeda. Tapi aku yakin ya, seorang King itu bisa melewati ini semua dengan hati yang lapang, hati yang luas. Dan tidak semua orang bisa menjadi seorang Nasar. Itu menurut saya. Menjadi seorang entertainer yang bisa menghibur banyak orang. Bahkan pekerja keras. Ya tidak mau merepotkan. Intinya adalah dia selalu ada di panggung hiburan. Ya, dan saya nggak ngerti ya. Saya masih belum bertemu dengan penyanyi dari juniornya King yang memiliki semangat seperti Nasar. Ungkapan hati sebelum kita pamitan malam hari ini. Abah sama Umi adalah orang yang paling King sayang. Derajatnya kalau bisa King angkat tinggi setinggi-tingginya. Membuktikan sama mereka-mereka yang pernah mungkin memandang sebelah mata. Tapi King sudah mampu membuktikannya. Untuk Abah dan Umi, apa yang ingin King sampaikan? Panjang umur, sehat. Maaf. Panjang umur, sehat. Dan apa yang ingin King sampaikan untuk mereka yang tidak mengenal seorang Nasar? Apapun yang kalian mau nilai dari seorang Nasar, ya silahkan asumsikan sendiri. Tapi Nasar ya seperti ini. Memang keadaannya tidak pernah bisa ya bisa, nggak bisa ya nggak bisa. Dan tidak pernah bisa menutupi apapun yang ada di dalam perasaan gitu ya. Dan sekali lagi buat semuanya yang mau mengasumsikan apapun tentang seorang Nasar, baik dalam perjodohan, aksi panggung, apapun itu, aku tidak akan pernah merasa risih, marah, kesal atau jengkel. Semoga aku selalu bisa memberikan hiburan yang baik dan semoga aku bisa memberikan contoh sebagai seorang artis yang
memberikan selalu prestasi. Hanya itu aja. King, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir, bangga, senang ngelihat obrolan ini dari sisi seorang Nasar yang sering kalian lihat di TV, baik itu di program talent search, harus menjadi juri, harus nyanyi, atau bahkan di program variety show harus impersonate ini, itu, ganti rambut, ganti baju, ganti ini. Wow, buat saya apa yang dilakukan oleh King saat ini, dia mencoba melengkapi menjadi seorang entertainer. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi banyak contoh buat kita di luar sana, menjadi seorang ayah yang hebat, menjadi seorang entertainer yang hebat. Amin. Dan bisa menjadi contoh untuk para juniornya menjadi seorang penyanyi. Itu tidaklah mudah, harus melewati perjalanan yang cukup panjang. Yes. Laki-laki meneteskan air mata bukan berarti dia cengeng. Tapi itu tandanya air mata yang ia keluarkan itu adalah ungkapan yang dia sembunyikan. Karena air mata yang dia ungkapkan itulah hati yang sesungguhnya. Terima kasih King. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di Deep Talk with Ruben.